Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menganalisis nilai intrinsik dan nilai ekstrinsik karya seni rupa tradisional. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reni Sofiana, NIM 240142100 dari Prodi Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Saya akan menganalisis motif batik khas dari Kota Kudus, Jawa Tengah. Dengan judul Motif Sekar Dekat Menara, asal daerah Kudus, Jawa Tengah. Bahan kain katun primis. Selanjutnya, pengertian seni rupa tradisional. Seni rupa tradisional adalah karya seni rupa yang bentuk dan cara pembuatannya nyaris tidak berubah diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Seni tradisional adalah ciri khas dari masyarakat yang menjadi pembeda dari lingkungan budaya lain. Nilai intrinsik seni rupa. Nilai intrinsik karya seni adalah nilai pembentukan fisik dari suatu karya, kualitas atau sifat dari bentuk fisik yang menimbulkan rasa atau kesan keindahan. Aspek fisik yang terdapat pada nilai intrinsik karya seni meliputi unsur-unsur rupa, seperti titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur, dan gelap terang. Sedangkan komposisi unsur rupa lain antara lain yaitu kesatuan, keseimbangan, keselarasan, kesebandingan atau proporsi, irama, dan pusat perhatian. Selanjutnya saya akan menjelaskan unsur rupa. Unsur rupa 1. Titik. Titik merupakan unsur dasar dalam berkarya seni yang dihasilkan dari sentuhan atau tusukan benda runcing seperti pena, paku, jaru, dan pen yang ditorehkan pada suatu bidang, papan, kertas, atau bidang lainnya. Selain itu, titik juga dapat menghasilkan wujud gagasan atau ide yang menciptakan sebuah garis. Kalau titik berbentuk segitiga, bujur sangkar, elips, atau tutulan lainnya biasanya disebut skor. 2. Garis. Garis merupakan unsur seni rupa yang sering dilakukan seseorang dalam berkarya seni. Garis adalah deretan titik yang menyambung atau dihubungkan dengan kerapatan tertentu. Garis memiliki sifat memanjang, dan garis memiliki bentuk yang berbeda, seperti garis lengkung, garis horizontal, garis vertikal, garis diagonal, dan garis pangkal. Selanjutnya, 3. Bidang. Bidang merupakan unsur rupa yang memiliki dimensi panjang dan lebar. Bidang terjadi karena adanya pertemuan atau perpotongan beberapa garis yang digoreskan asal ujungnya bertemu, maka terwujudnya suatu bidang. Macam-macam bentuk bidang yakni bidang geometris, bidang organis, bidang bersudut, dan bidang tak beraturan. 4. Bentuk. Bentuk merupakan unsur rupa yang memiliki panjang, lebar, tinggi, dan volume. Bentuk juga salah satu karya seni yang utuh dan terdiri dari beberapa bidang. Ada beberapa jenis bentuk, yaitu bentuk geometris seperti kubus, tabung, balok, dan bentuk non-geometris seperti manusia, alam, dan juga hewan. 5. Ruang. Ruang memiliki unsur rupa yang memiliki kedalaman, karena keberadaannya bisa membuat seseorang merasakan seolah-olah melihat ruang dalam sebuah karya seni. Unsur ruang pada karya dua dimensi bersifat semu atau maya, karena diperoleh melihat kesan penggambaran yang pipih, datar, menjorok, cembung, jauh dekat, dan sebagainya. 6. Warna. Warna adalah pantulan cahaya terhadap benda yang memiliki pigmen tertentu. Warna juga unsur pelengkap dalam berkarya seni untuk menimbulkan kesan keindahan, serta warna juga memiliki makna yang terkandung. Tekstur. Tekstur merupakan permukaan pada
pada karya seni yang terasa pada saat diraba. Tekstur bisa dikatakan nyata jika tekstur seni tersebut bisa diraba. Sebaliknya, tekstur dikatakan semu karena hanya dilihat saja tanpa diraba. Sifat pada tekstur antara lain yaitu kasar, licin, halus, berkerut, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, gelap terang. Gelap terang adalah unsur seni rupa yang bisa memberikan efek tertentu terhadap sebuah objek. Kesan gelap terang timbul karena adanya intensitas cahaya. Bagian objek yang terkena cahaya akan terlihat lebih terang, sedangkan yang tidak terkena cahaya akan terlihat lebih gelap. Nilai ekstrinsik seni rupa. Nilai ekstrinsik karya seni adalah unsur seni yang memiliki nilai kualitas luar perwujudan fisik pada karya seni yang memiliki makna, pesan, harapan, atau informasi lainnya yang dianggap berharga dan terikat pada objek tersebut. Selanjutnya saya akan menganalisis motif batik kudus. Motif sekar jagad menara. 1. Titik. Pada karya batik tersebut digambarkan cukup jelas yang dibutuhkan terdapat pada setiap raut organis di dalamnya dengan ditunjukkan memberi kesan lengkap atau agar tidak tampak kosong. Jadi muncul titik pada karya batik ini terdapat pada di dalam raut organis ini terdapat unsur titik dengan tujuan untuk memberikan kesan pelengkap atau agar tidak tampak kosong. 2. Garis. Garis yang ditorehkan sudah tampak jelas. Yang digambarkan terdapat pada garis lengkung ini pada setiap lekukan bidang tersebut. Yang ketiga, bidang. Bidang yang dihasilkan pada motif batik tersebut yaitu bidang organis. Bidang organis ini termasuk bidang yang digambarkan bahwa bidang tersebut berbentuk tidak beraturan. Yang keempat, bentuk. Bentuk digambarkan cukup jelas dan tampak pada mata yang ditunjukkan pada bentuk segi empat, dan bentuk segitiga dari salah satu motif batik tersebut. Jadi menurut saya bentuk yang terdapat pada motif batik khas Kudus ini terdapat pada bentuk segi empat yang terdapat pada di sini, daerah sini, dan bentuk segitiga yang terdapat di ujung menara Kudus ini. Ujung menara ini terdapat unsur bentuk segitiga. Yang selanjutnya, kelima, ruang. Ruang yang dihasilkan tidak tergambar dengan jelas, karena menurut saya permukaannya itu flat, namun menghasilkan gelap terang yang ada di dalamnya. Selanjutnya yang keenam, warna. Warna yang dihasilkan pada batik tersebut menimbulkan kesan harmonis. Jadi menurut saya warna yang dihasilkan ini sudah menimbulkan kesan harmonis dengan perpaduan warna primer yaitu warna biru yang melambangkan ketenangan dan kelembutan serta warna putih yang melambangkan pribadi yang bersih, polos, dan jujur. Selanjutnya tekstur. Tekstur yang digoreskan tampak halus dan lembut menurut penglihatan saya karena saya tidak bisa meraba, namun saya hanya bisa melihat dari permukaan bidang datar tersebut. Selanjutnya yang ke-8, gelap terang. Gelap terang yang dimunculkan hanya beberapa objek saja yang diperlihatkan. Menurut pendapat saya, gelap terang di sini nampak kurang jelas ya. Karena di sini menurut saya terdapat pada ini kelihatannya gelap. Karena mendapatkan cahaya yang kurangnya mendapatkan intensitas cahaya atau mendapatkan cahaya yang sedikit.
Selanjutnya, analisis unsur ekstrinsik. Analisis unsur ekstrinsik merupakan sebuah isi atau ungkapan atau makna yang terkandung di dalam karya seni tersebut yang disampaikan oleh seniman melalui penggambaran karya tersebut. Jadi makna yang terkandung dalam motif batik Sekar Jagad yakni pengambilan nama Sekar Jagad merupakan lambang keseluruhan dan keanekaragaman yang ada di Indonesia dan di dunia. Motif Sekar Jagad Menara atau Motif Sekar Jagad Menara atau disebut juga Jagatan merupakan kumpulan berbagai motif yang dibatasi oleh raut organis. Dalam motif ini ditambahkan bentuk menara Kudus. Bentuk menara Kudus yang merupakan ikon kota Kudus. Dalam beberapa literatur, ada yang menyebut motif Sekar Jagad sebagai motif tambal. Motif tambal merupakan gabungan motif-motif yang sudah ada dengan dibatasi raut organis maupun geometris. Sekian, terima kasih. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.